Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ulu dengan NIM 2210505002. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara mencari hadis dengan mudah menggunakan dua aplikasi ataupun software yang ini sangat bermanfaat bagi kita. Di mana dua software ini yaitu yang pertama ada Maktabah Syamilah dan yang kedua ada Jawami'ul Kalim. Nah, sebelum itu, sebelum masuk kepada langkah-langkahnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, mungkin menjelaskan secara garis besarnya saja apa itu software Maktabah Syamilah dan juga apa itu software Jawami'ul Kalim. Nah, yang pertama software Maktabah Syamilah. Nah, Maktabah Syamilah ini merupakan sebuah perpustakaan digital Islam yang dimana dia ini sangat lengkap karena di dalamnya itu terdapat atau memuat ribuan kitab dari berbagai bidang ilmu keislaman, baik itu dari ilmu tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya. Nah, software ini juga sangat membantu kita untuk pencarian cepat terhadap referensi-referensi dari kitab-kitab Turas, termasuk di dalamnya melacak sanad-sanad hadis, mencari syarah, asbabul wurud, gharib, dan berbagai informasi penting lainnya. Nah, sementara itu untuk software Jawami'ul Kalim, Jawami'ul Kalim ini merupakan software yang dia ini dirancang khusus untuk memudahkan pencarian hadis dari berbagai kitab induk maupun kitab primer. Nah, software ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur pencarian, baik itu berdasarkan kata kunci hadisnya, derajat hadis, dan nama perawi, sehingga software ini sangat praktis digunakan dalam proses mentakhrij hadis. Nah, baiklah, sebagai langkah awalnya, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah atau tutorial mencari hadis menggunakan software Maktabah Syamilah. Nah, di sini tampilan awal dari software Maktabah Syamilah, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah itu ketika kita akan mencari hadis, kita akan diarahkan untuk masuk ke menu sini, ke menu pencarian. Nah, setelah itu pada bagian sini tuh ini dihapus dulu. Nah, pada bagian sebelah kiri ini teman-teman bisa memasukkan kata kunci, diminta untuk memasukkan kata kunci hadis yang akan dicari. Nah, oke, di sini saya akan mencari hadis tentang lelaki melihat wanita karena ingin menikahinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat idza khatab ahadukumul mar'a fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, dan seterusnya. Nah, oke. Setelah itu ketika teman-teman ingin mencari hadisnya, maka kita akan tentukan dulu kata kunci apa yang akan kita gunakan untuk mencari hadis tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan kata idza khataba ahadukumul mar'ah atau idza khataba. Sini kita coba ya. Kalau kita copy, setelah itu kita kembali lagi ke Maktabah Syamilah. Nah, pada bagian sini kita paste pencarian yang kita Oke, maaf. Nah, setelah itu di sini kita alangkah baiknya membatasi dari kitab apa saja hadis itu akan dimunculkan. Nah, kita bisa memilih kutubut tis'ah, kutubut sitah. Nah, di sini saya akan memilih kutubut tis'ah. Nah, kalau teman-teman ingin mencari kitabnya, teman-teman bisa masuk ke bagian sini ada kitab, di sini ada bagian at-tasnif. Nah, di bagian at-tasnif ini, di sebelah kanan ini, teman-teman bisa mengklik bagian kitabus sunnah. Nah, jadi di bagian kitabus sunnah ini terdapat berbagai macam kitab-kitab hadis, tapi karena di sini kita akan menggunakan
kutubut tis'ah, maka kita tinggal mencari saja kitab-kitab yang termasuk dalam kutubut tis'ah. Nah, dikarenakan saya sudah mengklasifikasikannya dan menyimpannya, sini kita untuk memudahkannya biar tidak susah mencarinya secara manual lagi di bagian atas nih. Nah, di sini kita klik bagian al-majalah. Nah, di sini kan di sini kita tinggal klik saja bagian al-kutubut tis'ah. Nah, di sini, nah ini saya sudah memasukkan kitab-kitab yang akan digunakan untuk mencari hadis itu. Tapi sebelum itu saya ingin menambahkan satu kitab lagi, yang Musnad Ahmad. Ini kan yang bagian Musnad Ahmad. Sini coba bentar ya. Saya akan mencoba menambahkan. Saya akan untuk Musnad Ahmad saya akan menggunakan 2 kitab. Yang satu yang ini saya tambahkan yang Ar-Risalah. Saya salah ya. Yang cetakan Ar-Risalah. Oke, setelah itu teman-teman tinggal klik yang bagian teropong ini atau klik saja bagian enter untuk melanjutkan pencarian. Nah, di sini akan dimunculkan hadis-hadis yang kita cari. Tapi sebelum itu kita akan memastikan terlebih dahulu apakah hadis ini sesuai dengan hadis yang kita cari apa tidak. Kita coba. Ini untuk Musnad Ahmad. Ini di sini. Ya sama. Yang ini kalau yang ini sepertinya masalah kalau sama tapi ini juga. Nah, ini sama. Jadi kita menemukan sama tuh dua dari kitab Musnad Ahmad dan satu dari kitab Sunan Abi Dawud. Nah, hadisnya sama seperti yang kita cari. Oke, kalau sudah ketemu berarti di sini cuman ada 2 kitab, yakni Musnad Ahmad dan juga Sunan Abi Dawud, dan tidak ada kitab lain yang memuat hadis tersebut. Oke, karena ini sudah selesai, kita selanjutnya ke bagian syarah hadis. Kita akan mencari syarah hadis dari hadis tersebut. Nah, untuk syarah hadis, teman-teman kita hapus bagian ininya. Nah, untuk bagian syarah hadis kita kembali ke atas nih untuk memilih yang bagian ini, syuruhul hadis. Tinggal dicentang saja. Nah, akan muncul di sini untuk kitab syuruhul hadisnya. Setelah itu kita masukkan ininya, kata kuncinya. Setelah itu kita klik enter atau yang bagian teropong ini, terserah mana saja. Oke, enter. Nah, sini banyak banyak kitab syarah yang memuat syarah dari hadis tersebut. Nah, di sini kita akan coba yang pertama saja. Sini kitab syarah Sunan Abi Dawud, Ma'alimus Sunan. Nah, ini untuk syarahnya. Nah,
untuk mengetahui arti dari syarah ini, teman-teman bisa menggunakan AI ya, ChatGPT. Kalau teman-teman memang tidak bisa menerjemahkannya, tinggal minta bantuan AI untuk menerjemahkan syarah hadis ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari gorib dari hadis ini, apakah ada goribnya atau tidak. Di sini kita hapus dulu yang bagian ini. Kita beralih ke masih di bagian tasnif, tapi kita scroll ke bawah sampai ketemu dengan al-gharib wal ma'ajim. Tinggal dicentang lagi, kita coba pakai kata kuncinya apakah ketemu atau tidak. Nah, ternyata tidak ketemu. Baiklah, kita coba pakai kata kuncinya cukup idza khotabah. Nah, di sini banyak memunculkan, tapi kita tidak tahu apakah ini goribnya atau bukan. Goribul hadis. Kita coba yang sini. Oh ya. Ini sepertinya di sini tidak hanya kitab goribnya ya teman-teman. Jadi di sini juga terdapat kamus. Jadinya kita harus memilih untuk mencari goribnya, kita memilih yang dari kitab goribnya. Sini ada an-nihayah fi gharibil hadis. Kalau dilihat-lihat ini sepertinya tidak ini sama enggak ya? Sepertinya ini tidak nyambung atau tidak masuk ke dalam hadis yang kita cari. Berarti di sini tidak memuat goribnya. Mungkin langsung saja kita beralih ke bagian sababul wurudnya. Nah, untuk yang sababul wurud itu di sini hanya memuat dua kitab. Di sini saya udah menyimpan juga ini ya. Hanya memuat dua kitab, yaitu ini Al-Luma' fi Asbabil Wurudil Hadis sama Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurudil Hadis Syarif. Nah, kalau misalnya ingin mencari asbabul wurudnya, teman-teman caranya masih sama, tinggal masukkan kata kunci, kemudian enter. Terlebih dahulu tetap memilih kitab itu. Nah, di sini ada ini dia kayak sepertinya ini bukan sababul wurudnya. Kita coba pakai kata kunci lain. Apa ya? Coba wakhotob jari. Kita coba. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ternyata tidak ada. Coba. Bentar. Bagian ini
sebentar. Kita coba. Dan tidak ada juga. Oke, mungkin asbabul wurud dari hadis ini tidak ada. Ya teman-teman, begitulah cara mencari hadis menggunakan al-maktabah syamilah. Selanjutnya kita akan beralih ke jawami'ul kalim untuk mencari hadisnya. Nah, ini merupakan tampilan dari jawami'ul kalim. Nah, di sini berbagai fitur-fiturnya. Nah, kita akan ke bagian sini. Bahas. Sini, ya, sudah ada hadisnya. Oke, ini kita hapus dulu. Ya, ini bagiannya. Nah, ini sebenarnya hadis yang udah saya cari tadi ya. Tapi sebelum itu kita akan kembali mencari hadisnya menggunakan kata kunci ini. Sama ya seperti di Maktabah Syamilah, kita juga diminta untuk memasukkan kata kunci hadisnya. Nah, di bagian atas ini kita masukkan kata kunci hadisnya, kemudian di bagian sini kita pilih bahsun mutabiq. Tinggal klik saja, akan muncul nanti hadisnya. Nah, ini lagi proses. Maaf, lagi batuk. Nah, ini hadisnya sama juga ada dari Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad. Nah, kalau yang di bawah ini karena kan kita carinya yang ini ya, yang Kutubut Tis'ah, jadinya ada dua, ini Sunan Abi Dawud dan Musnad Ahmad, sama seperti di Maktabah Syamilah tadi. Ini kita coba yang Sunan Abi Dawud. Nah, ini hadisnya. Ini Musnad Ahmad masih sama juga, ini sama juga. Oke, kita coba yang Sunan Abi Dawud, kita klik bagian arut ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari Jabir. Nah, setelah itu di Jawami'ul Kalim ini juga kita bisa mencari takhrijnya. Ini bagian takhrij. Nah, ini takhrijnya. Terus ada syawahidnya, syawahid, ma'ajim. Nah, ma'ajim ini untuk mencari goribnya nanti. Kita akan mencari goribnya, tapi terlebih dahulu kita akan mencoba mencari syarahnya. Nah, teman-teman bisa mengklik bagian syuruh, terus tinggal diklik, nanti akan muncul di bagian sini syarah hadisnya. Kalau teman-teman ingin tahu artinya, silakan ke ChatGPT untuk diterjemahkan. Tinggal disalin terus ke ChatGPT, nanti akan diterjemahin sama ChatGPT. Nah, setelah itu ini ya, berarti ada syarah hadisnya. Nah, untuk mencari yang bagian goribnya, kita tinggal klik yang bagian ma'ajim. Kenapa tidak bisa? Nah, ini. Nah, terus kita klik yang bagian sini, ini. Nah, yang tanda panah ke bawah ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih an-nihaya fi gharibil hadis wal athar. Nah, setelah itu tinggal teman-teman klik kata mana yang ingin teman-teman cari tahu, apakah itu gharib atau bukan. Coba saya mengklik bagian khotbah. Nah, ternyata muncul di sini penjelasan mengenai kata khotbah. Nah, teman-teman kalau mau tahu artinya, kita coba ya, kita terjemahkan apakah ini gharib. Baiklah, kita akan beralih kepada ChatGPT. Maaf, sebentar, mana ChatGPT ini? Nah, ini, maaf, ini. Oke, kita, nah ini terus tinggal perintahnya apa? Terjemahkan dengan baik dan benar. Oke, tinggal tunggu saja, nanti akan diterjemahkan sama GPT. Nah, ini bentar.
Ini ya. Nah, al-mukhtabar sini di. Nah, teman-teman lihat ya. Oke, sudah diterjemahkan sama Diaj. Oke, setelah itu coba yang ini. Telefon lah tidak ada. Talak tu ila nikah ihwan tu syekh. Kita coba yang ini juga. Al-istita'ah, sesuatu. Dengan maksudnya kamu terhubung dengan tidak ada. Ya kurang lebih seperti itu untuk mencari apa namanya goritnya. Di sini juga ada al-hukum matan hadisnya apa. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, setelah itu teman-teman kita akan mencoba mencari biografi mengenai rawi-rawi hadis ini. Tapi kita akan mencoba pada salah satu rawi saja biar tidak terlalu lama-lama. Coba yang Musaddad. Yang Musaddad. Nah, klik sebentar. Klik yang bagian merah ini kan rawinya, klik, nanti akan muncul bagian ini. Sini memuat biografi rawinya, tanggal lahirnya, tahun lahirnya, tahun wafatnya kalau memang ditemukan, kemudian namanya, lakopnya, ada kunyahnya, dan tempat tinggalnya di mana gitu. Nah, terus di sini juga ada guru-gurunya, ada murid-muridnya, dan jar wa ta'dilnya. Nah, kita coba lihat tahzibul kamal. Nah, ini ada tahzibul kamalnya juga. Tapi teman-teman, kita kan tidak tahu ini apakah di tahzibul kamal itu dia di nomor berapa, apakah benar atau gimana, itu kan kita tidak tahu. Jadi untuk mengonfirmasi atau istilahnya mengonfirmasi apakah itu benar dari tahzibul kamal, kita bisa memanfaatkan maktabah syamilah. Nah, untuk mengetahui keakuratan dari yang ada di Jawami, caranya itu teman-teman tinggal salin yang bagian namanya ini, bisa nggak ya? Setelah itu teman-teman bisa beralih ke maktabah syamilah sini, terus klik pencarian kitab. Nah, teman-teman tinggal ketik tahzibul kamal. Tahzibul. Nah, ini tahzibul. Nah, ini bagian sini tahzibul kamal fi asma'ir rijal. Fi asma'ir rijal. Tinggal sebentar. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, tinggal diklik. Nah, terus nama yang tadi teman-teman tinggal paste di sini. Nah, setelah itu klik enter. Tidak muncul. Kita ulangi, kita coba salin yang lain saja. Bagian ulang sini. Nah, yang di sini saja ya. Nah, sini copy.
Kita kembali lagi ke bagian ini. Setelah itu paste lagi, bismillah, semoga ada. Ya, ternyata ada. Nah, ini Musaddatin. Nah, ini benar kanji. Kalau Ahmad. Nah, iya. As'adi bersih. Ternyata iya, dia ini. Nah, di sini ada jar mutang juga. Nah, kita coba ke halaman berikutnya. Ini 4748. Nah, Tirmizi wan Nasa'i. Nah, oke. Tapi nah, seperti ini kurang lebih. Untuk memperjelas lagi, kita akan mencoba rawi yang lain. Kita coba yang Abdul Wahid bin Ziyad. Iya, kita coba yang ini. Coba kita scroll, copy. Nah, kita salin lagi. Oke. Banyak sekali. Ini dia bukan. Nah ya, Abdul Wahid. Ini catatan. Itu nanti Allahum sepertinya iya. Bukan ini. Tapi di sini tidak, kurang lebih seperti itu teman-teman cara mencarinya dan cara mengonfirmasinya di Maktabah Syamilah seperti yang ini tadi. Ini bentar ya. Coba ini juga. Nah, seperti ini. Wow.
Abdurrahman bin Sa'id bin Mu'adz al-Ansari. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba. Nah, dia ini. Nah, ini. Tapi nah, ini ada sini ada jar wa ta'dilnya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mencari jar wa ta'dil menggunakan jawami kalim dan mengonfirmasinya atau memastikan ulang di Maktabah Syamilah dengan mencarinya di kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, untuk Jawami'ul Kalim ini memang belum tersedia fitur untuk mencari asbabul wurudnya. Oke, teman-teman, mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau gangguan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.